Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah ilmu dan keistiqomahan. Kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Fathul Qorib. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang pembatal-pembatal sholat. Kita lanjutkan pasal yang setelahnya. Ini berkaitan dengan jumlah rakaat, jumlah takbir, jumlah sujud di dalam sholat fardu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun fi adadi rakaatis sholati. Pasal yang menjelaskan tentang jumlah rakaat sholat fardu. Jadi di dalam sholat fardu itu sehari semalam ada berapa rakaat, ada berapa takbir, ada berapa sujud. Nah ini dibahas. Wa raka'atul faraidi ay fi kulli yaumin wa lailatin fi sholatil hadri illa yaumal jumu'ati sab'ata asyara raka'atan. Wa raka'atul faraidi, dan rakaat sholat fardu ay fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap sehari semalam, fi sholatil hadr, pada sholat hadr. Sholat hadr itu sholat orang yang mukim, tidak musafir. Jadi jumlah rakaat sholat fardu bagi orang yang mukim illa yaumal jumu'ati, kecuali hari Jumat, jumlahnya berapa? Sab'ata asyara raka'atan, 17 rakaat. Nah, kalau yang biasa sholat itu ya tahu 17 rakaat itu apa saja ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, total itu 17 rakaat, kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu berapa? 15. Nah, jadi bagi orang yang mukim, sehari semalam itu 17 rakaat, kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu 15 rakaat. Kenapa 15 rakaat? Karena hari Jumat itu pada waktu zuhur itu 2 rakaat. Nah, maka di sini diterangkan
Amma yaumul jumu'ati fa'adatu raka'atil faraidi fi yaumiha khamsata asyara raka'atan. Adapun hari Jumatnya itu jumlah rakaat salat fardu berjumlah 15. Yang duhur kalau di selain hari Jumat kan 4. Tapi kalau pada hari Jumat itu 2. Berarti totalnya pada hari Jumat itu 15 rakaat. Nah jadi ini sholat fardu. Nah sekarang bagi orang yang musafir, yang sholatnya itu dikosor, jumlah rakaat sholat fardunya itu berapa? Wa amma adadu rakaati sholati safari fi kulli yaumin lil qasiri fa ihda asyrata rakaatan. Adapun jumlah rakaat sholat fardu dalam keadaan safar bagi orang yang mengqashar sholat sehari semalam itu jumlah rakaatnya ada 11. Nah ini bagi orang yang musafir yang mengqashar sholat sehari semalam itu ada 11 rakaat. Subuh 2, jangan dikosor subuh jadi 1, enggak. Karena yang namanya mengqashar itu kan mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, jadi subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib tetap 3, isya 2. Total jumlah berapa? 11. Nah ini ngitung-ngitung demikian itu luar biasa. Bagi orang yang mukim selain hari Jumat 17. Kalau hari Jumat cuma 15 karena duhurnya itu 2. Nah bagi orang yang musafir yang sholat qashar, total sholat fardunya rakaatnya adalah 11. Nah kemudian fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Kalau ditanya sujud dalam sehari semalam itu berapa untuk sholat fardu? Nah, ini sujudnya berapa? Fiha di dalam sholat sehari semalam arba'un wa salasuna sajdatan, ada 34. Setiap rakaat berapa sujud? Tuh 2. 2 kali 17 ya 34. Nah, kecuali kalau sujudnya ada sujud sahwinya. Sujudnya ada berapa? Sujudnya ada 34. Nah, jadi kalau ditanya sujud di dalam sholat fardu sehari semalam berapa? Ya kalikan aja. Setiap rakaat ada 2 kali 17 rakaat berarti 17. Lo minimalnya orang sujud sehari semalam itu ya 17 kali, 34 kali. Nah sekarang ada berapa takbir? Ya yang 17 rakaat itu. Pernah ngitung enggak Pak? Takbir kita ya sehari semalam 17 rakaat itu ada berapa takbir? Ya,
Sumpet ngitung. Iya, makanya ulama luar biasa ini. Iya. Kalau ditanya kira-kira sholat 17 rakaat itu ada berapa takbir? Ada berapa takbir? Ada wa arba'un wa tis'una takbiratan. Ada 94 takbir. Allahu Akbar. Itu 94 takbir dari 17 rakaat. Ngitungnya primen ngitungnya. Nah, sekarang ini di kitab ini tidak disebutkan itu. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib hanya menyebutkan 94 takbir. Nah, hitungnya bagaimana? Ya, coba dihitung setiap rakaat. Setiap rakaat kita itu dihitung. Jadi setiap satu rakaat itu ada 5 takbir. Dihitung. Pertama, ketika hendak ruku. Kedua, ketika hendak sujud. Ketika bangkit dari sujud. Kemudian sujud yang kedua. Kemudian bangkit dari sujud yang kedua. Berarti ini 5. Setiap rakaat ada 5. Ketika hendak ruku, Allahu Akbar. Ketika hendak sujud yang pertama, Allahu Akbar. Ketika bangkit dari sujud yang pertama, Allahu Akbar. Ketika hendak sujud yang kedua, Allahu Akbar. Ketika bangkit dari sujud yang kedua, takbir Allahu Akbar. Nah, berarti ini ada di 5. Nah, sekarang 5 kali 17 itu kan 85. Ya, 85. Oke. Takbiratul ihram ada berapa setiap kali sholat? 1 kali 5. Berarti kan 5. Berarti 85 tambah 5 90. Tinggal 4. 4-nya itu di mana? 4-nya itu ketika bangkit dari tasyahud awal. Tasyahud awal itu dalam 5 sholat fardu itu kan hanya 4. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Loh, berarti 90 tambah 4 94. Loh, ini mikirnya sampai situ. Takbirnya ada berapa? Nah, ini jadi sehari semalam sholat 5 waktu. Kalau ditanya ada berapa kali takbir, ada 94 takbir. Nah, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya setiap satu rakaat itu ada 5 takbir. 5 kali 17 85. Nah, ditambah takbiratul ihram 5 menjadi 90. Nah, kemudian bangkit dari tasyahud awal dari 5 sholat fardu 4 berarti 94 takbir. Nah, kemudian ada berapa kali tasyahud di dalam 5 sholat fardu itu? Nah, kira-kira ada berapa tasyahud? Ada watis tasyahudan. Ada 9 tasyahud. Subuh 1, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Berarti 9 tasyahud. Nah, kemudian ada berapa salam? Ada berapa kali salam? Ada 10. Setiap rakaat, setiap kali sholat kan ada 2 salam.
Ya makanya salam 5 yang wajib, 5 yang sunnah. Nah jadi salam ya dari 5 sholat fardu ya ada 10. Yang 5 wajib, yang 5 lagi sunnah. Berarti total ada 10. Nah kemudian ada berapa tasbih? Ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu kan tasbih. Nah, itu kira-kira ada berapa? Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan. Ada 153 tasbih. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya itu ruku itu kan tasbihnya 3, sujud tasbihnya 6, kan 2 kali sujud ya, berarti kan setiap rakaat ada 9 tasbih. 9 kali 17 berarti 153. Ini hitung-hitungannya demikian. Nah kalau ditanya ada berapa tasbih dalam 17 rakaat, itu jawabannya 153. Nah itu apa namanya, di dalam sholat kita itu ya demikian, minimalnya itu ada 153 tasbih. Makanya luar biasa Allah itu wasabbihu bukratan wa asila. Nah, bukratan wasila. Jadi bertasbihlah setiap pagi dan petang. Wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun wa sittatun wa isruna rukna. Wa jumlatul arkani, dan total jumlah rukun fi sholati di dalam sholat mi'atun wa sittatun wa isruna rukna, ada 126. Jadi total dari 5 waktu itu ada 126 rukun. Nah, dalam sholat subuh ada berapa rukun? Fi subhi salasuna rukna. Dalam sholat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi isnani wa arba'una rukna. Dalam sholat maghrib ada 42 rukun. Wa fi rubaiyati, dan dalam sholat rubaiyah, dalam sholat yang rokaatnya ada 4, arba'atun wa khamsuna ruknan, ada 54. Jadi di dalam sholat subuh dihitung dari takbiratul ihram sampai salam itu ada 30 rukun. Dalam sholat maghrib ada 42 dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, adapun dalam sholat rubaiyah, dalam sholat rubaiyah itu seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, itu ada 54. Nah, nanti dihitung sendiri itu ya, masing-masing rukun itu. Ila akhirihi tohirun ghaniyun anisyarhi, ya, sampai seterusnya. Tohirun ghaniyun ini sudah jelas, tidak perlu keterangan. Nah ini masalah tentang sholat. Kadang sholat kita aja itu ada berapa takbir, ada berapa namanya tasbih. Ya ini kadang kita tidak menghitungnya. Nah sekarang waman ajiza anil qiyami fil faridati lima syaqqatin talhaquhu fi qiyamihi shalla jalisan ala ayyi hayatin sya'a. Di dalam rukun sholat
itu ada yang dinamakan al-qiyam. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, berdiri bagi yang mampu itu merupakan bagian daripada rukun sholat. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu itu merupakan bagian daripada rukun-rukun sholat. Kalau sholat sunnah, al-qiyam itu bukan rukun. Ya, berdiri bagi yang mampu dalam sholat sunnah itu bukan rukun. Tapi dalam sholat fardu itu rukun. Nah, sekarang pertanyaannya, bagi orang yang tidak mampu itu bagaimana? Ya, kalau sekiranya orang itu tidak mampu berdiri pada sholat fardu, ya, maka disinilah para ulama menjelaskan. Maka di sini disebutkan waman ajiza, dan barang siapa ajiza itu artinya tidak mampu, anil qiyami, untuk berdiri, tidak mampu untuk berdiri, fil faridoti, dalam sholat fardu. Nah, maka di sini fil fardi artinya rukun berdiri dalam sholat fardu. Kalau tidak bisa itu bagaimana? Nah, barang siapa yang tidak mampu berdiri dalam sholat fardu, lima syaqqatin, karena masyaqqah, karena kesusahan, talhaquhu, yang menimpanya, fi qiyamihi, untuk berdiri, sholat jalisan, maka sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu berdiri ya duduk. Kalau berdiri sempoyongan ya duduk. Artinya ini ada masyaqqah. Masyaqqah itu ya memang kesusahan yang menjadikan dia itu susah di dalam berdiri atau tidak mampu untuk berdiri. Artinya betul-betul kalau berdiri itu susah. Ya, kalau berdiri tidak mampu. Nah, maka di sini sholat jalisan, sholat dalam keadaan duduk. Nah, pertanyaannya, duduknya itu seperti apa? Nah, duduknya itu seperti apa? Apa selonjor? Apa bagaimana? Nah, di sini ala ayyi hayatin sya'a, ya sesuai keadaan yang dikehendaki. Artinya duduknya bebas. Ya, artinya duduknya bebas. Nah, akan tetapi di sini dijelaskan walakin, akan tetapi iftirashuhu fi maudhi'i qiyamihi afdalu. Tapi duduknya dengan duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk pada tasyahud awal. Ya, duduk seperti duduk tasyahud awal bagi orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat fardu itu lebih utama. Min tarabbu'ihi fil azhar, daripada duduknya itu duduk bersila. Jadi duduk iftirash lebih baik daripada apa? Duduk bersila. Bolehkah duduk bersila dalam sholat? Boleh. Nah, tapi yang utama itu adalah duduk dengan iftirash. Jadi kaitannya dengan hukum, kalau tidak mampu berdiri ya duduk. Duduknya bagaimana? Ya duduk bagaimana dia kehendaki. Ya mau duduk pakai kursi, mau duduk bersila, ya, mau duduk iftirash, mau duduk tawaruk, itu tidak masalah.
Tapi kalau ditanya afdolnya bagaimana? Afdolnya adalah duduk iftirash. Nah ini ingat, bagi yang betul-betul tidak bisa berdiri, bagi yang memang susah di dalam berdiri, ini lima syakkotin talhaquhu, karena tidak ada kesusahan yang menjadikan dia susah berdiri atau tidak bisa berdiri. Nah ini, jadi ini yang dikatakan oleh para ulama, kalau dia tidak mampu sama sekali, atau dia berdiri, ketika berdiri itu mengalami susah yang sangat, nah ini boleh untuk duduk. Duduknya sesuai dengan dia yang kehendaki. Tapi yang lebih afdol adalah duduk dengan duduk iftirash. Yang bisa. Yang orang bisa ya duduk sebisa. Ya. Soalnya yang sehingga nek ya wisikile lara nyuwun sewu. Wokonge ana wudune. Ya angel ya kowe. Nah, wis kita nyuwun sewu. Senggane sikile ayo lara terus ana wudun maning. Ya, ana wudune gonjang kangel. Nah, ini bagaimana? Hadis ini dijelaskan. Ini urut-urutannya ya. Jadi ini harus berurutan. Kalau memang tidak bisa berdiri, ya dia duduk bisa, ya duduk. Aja nganti apa? Kayak mau bisa, orang bisa ngadeg, jagung bisa, tapi sholatnya gak apa? Ya kalau gelengan. Tapi ini urut-urutannya. Sholli qa'iman. Kata Nabi itu bersolatlah dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau tidak bisa berdiri duduk. Ini urut-urutan dari Nabi. Jadi jangan sampai tidak bisa berdiri tapi dia bisa duduk. Ya, tapi tidak sholatnya tidak duduk, tapi sholatnya apa? Ya, sholatnya itu sambil berbaring. Oh dia bisa duduk, kenapa berbaring? Ini urut-urutannya dari Nabi. Nah, kalau tidak bisa duduk sama sekali. Nah, ini urut-urutannya bagaimana? Waman ajiza. Dan barang siapa yang tidak mampu anil julusi untuk duduk, sholat muttaji'an. Sholat dalam keadaan miring ke kanan. Ya, miring apa? Ke kanan. Saya ada miring ke kanan. Nah saya nggak mau miring ngalung tengen kayak sujute karo rukune pimen. Ketika kita itu sholat dalam keadaan miring ke kanan, ya kepalanya ke sebelah utara, kakinya itu sebelah selatan, kemudian miring ke kanan seperti ini. Sujud dan rukunya itu bagaimana? Apa nekuk-nekuk kayak gitu? Itu menggunakan isyarat kepala. Ya, ini tetap gerak. Ya, jadi demikian menggunakan isyaratnya dari isyarat kepala. Nah, jadi ketika takbir untuk ruku, kemudian sujud lebih lagi. Ya, jangan ketika miring ke belakang kan kalau untuk ruku gini, enggak, itu isyaratnya pakai isyarat apa? Isyarat kepala. Ya, nih kalau memang tidak bisa miring ke kanan dengan menggunakan misalnya ini bantal ini ya ganjel, tidak bisa. Maka di sini dikatakan oleh ulama, fa in ajisa anit tijai shalla mustalqiyan ala dhahrihi wa rijlahu lil qiblati.
kalau tidak mampu sholat muttaji'an, kalau tidak mampu sholat dalam keadaan miring ke kanan, maka dia itu sholat dalam keadaan berbaring, terlentang. Bagaimana posisinya? Posisinya kakinya itu menghadap kiblat. Jadi ini ya, kakinya itu diluruskan ke kiblat, berarti maaf, kepalanya itu sebelah timur. Nah, kemudian kakinya itu diarahkan ke kiblat. Wis jadi ke mau ya, terlentangnya itu kakinya itu menghadap kiblat. Terus bagaimana sholatnya? Tetap menggunakan apa? Isyarat kepala. Demikian. Nah, fa'in ajisa an dzalika kullihi au ma'a bi tarfihi wa nawa bi qalbihi. Kalau dengan ini tidak mampu semuanya, ya, tidak mampu semuanya, maka dengan isyarat mata, pakainya mata dan diniatkan di dalam hati. Wa yajibu alaihi istiqbaluha biwajhihi biwad'i syai'in tahta ra'sihi wa yumi'u bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudihi. Jadi ketika berbaring ya, terlentang, itu kaki diarahkan ke kiblat, ini kepala agak ditinggikan, ya, agak ditinggikan, ya, kemudian nanti diisyarat dengan kepala. Ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan berbaring atau terlentang. Fa'in ajisa anil ima'i bi ra'sihi au ma'a bi asfalihi. Kalau berbaring terlentang dengan isyarat kepala itu tidak bisa, ya dengan mata. Nah sekarang fa'in ajisa anil ima'i biha ajra arkanas sholati ala qalbi. Dengan isyarat kepala tidak bisa, dengan isyarat mata kedap-kedip juga tidak bisa. Terus bagaimana? Sholat dengan isyarat hati. Ya selama akalnya masih ada, ya itu tetap wajib sholat dalam keadaan apapun. Maka sholatnya seperti dia itu ya seperti dalam keadaannya dia. Dengan apa? Niat dalam hati ketika takbir, ya itu dengan hati. Matanya sudah bisa melek, ya matanya merembai, ngomong tak bisa, ya apa mending ngomongnya kangenan, tapi sih bisa adakannya itu dengan menggunakan apa? Hati. Nah ini kalau sudah tidak bisa hati, sudah berarti itu disolati. Nah, sudah nggak bisa apa-apa. Isyarat dengan kepala tidak bisa, isyarat dengan mata tidak bisa. Sholat di dalam hatinya, dalam keadaannya dia seperti itu. Kalau tidak bisa dengan hati, ya sudah berarti kan sudah meninggal itu. Nah itu, ya Allah, ini perkara sholat Pak. Makanya dalam kondisi sakit pun itu ada urut-urutannya. Dari yang yang berat, ringan, diringankan, ringan sekali. Kenapa? Karena ini merupakan kewajiban yang sangat luar biasa. Ya makanya jauh-jauh yang masih sehat-sehat itu ya sebelum stroke ya. Kalau sudah stroke nggak bisa apa-apa Pak. Jauh-jauh Pak. Kalau sudah stroke kan ya kepalanya tidak bisa bergerak, tangannya tidak bisa bergerak, madhep kiblatnya kangelan, jagung kangelan. Ya, kudune dikawakaken ya kowe mau. Ya, dudune disolati. Ya, jadi itu selama akal masih ada,
semua badan tidak bisa digerakkan, maka auma ajro arkana sholati, jadi dengan menggunakan hak hatinya tetap diingatkan. Nah ini luar biasa ya, ini bagi orang yang sehat ya, jangan ditinggalkan. Makanya di sini disebutkan walayat rukuha madama aqluhu sabita, tidak boleh meninggalkan sholat selama akalnya masih ada. Kalau dia stroke, akalnya masih ada, tetap ya wajib melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Ya, nggak bisa menggerakkan kepala, menggerakkan mata. Ya, tidak bisa menggerakkan mata, yo dengan hatinya. Loh, kalau sudah lumpuh semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, tapi matanya masih kedap-kedip, ya, akalnya masih ada, tetap wajib melaksanakan sholat. Nah, makanya ini yang masih sehat ini yang menjadi peringatan, dalam keadaan demikian pun tetap sholat masih wajib, apalagi yang masih dalam keadaan sehat. Nah, sekarang berikutnya, kalau tadi rukun qiyam berdiri bagi yang mampu ketika dalam keadaan sholat fardu, itu kan rukun. Nah sekarang bagi orang yang tidak bisa berdiri, sholatnya duduk, kan berarti tidak memenuhi rukun. Ya, apakah wajib qadha atau tidak ketika tidak memenuhi rukun? Kan rukunnya itu kan berdiri, tapi dia itu sholatnya duduk karena tidak mampu. Maka di sini para ulama mengatakan ketika orang itu tidak mampu berdiri di dalam sholat fardu, maka dia sholatnya duduk, maka tidak ada qadha baginya. Jadi tidak usah diqadha, sholatnya sah. Maka di sini dikatakan wal musalli qaidan la qadha'a alaihi, bagi orang yang sholat dalam keadaan duduk karena dia tidak mampu melaksanakan rukun al-qiyam berdiri, maka tidak ada qadha. Terus pahalanya bagaimana, berkurang atau tidak? Maka di sini dikatakan wala yanqusu ajruhu li'annahu ma'dzurun, pahalanya itu tidak berkurang, ya, tidak ada kurang. Ya meskipun rukunya itu nggak dipenuhi, itu yang al-qiyam itu, tetap pahalanya berkurang. Kenapa? Li'annahu ma'dzurun, kecuali karena dia itu apa? Punya uzur. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika orang itu sanggup berdiri di dalam sholat, ketika melaksanakan sholat sunnah itu dalam keadaan duduk, boleh apa enggak? Boleh, karena berdiri bagi yang mampu itu rukun di dalam sholat fardu. Akan tetapi ketika orang itu sholat sunnah dengan dalam keadaan duduk, sedangkan dia mampu melaksanakan dalam keadaan berdiri, ini yang pahalanya kurang. Nah, Ustaz, pertanyaannya adalah ketika sholat sunnah dalam keadaan berdiri dengan sholat sunnah dalam keadaan duduk padahal dia mampu, pahalanya lebih besar mana? Pahalanya lebih besar orang yang sholat sunnah dalam keadaan berdiri. Meskipun boleh kalau dalam keadaan duduk, tapi pahalanya kurang. Ya bukan lagi kesel yang pangadeg yang wisungkan. Kan sholat sunnah pemaning yen bar isya ya,
bar isya pengen sholat sunnah dalam keadaan duduk tidak masalah, sholat ba'diyah isya misalnya, tapi pahalanya itu berkurang ya, atau bukan kalau dibandingkan dengan yang berdiri lebih besar yang berdiri ya. Makanya kata Nabi, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang sholat sunnah dalam keadaan dia itu duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka baginya itu setengah pahalanya orang yang sholat sunnah dalam keadaan berdiri ya. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya bagi orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat fardu ya, kemudian dia sholatnya dalam keadaan duduk, maka tidak ada qadha dan pahalanya itu tidak berkurang. Kenapa? Karena ini punya uzur. Nah, kalau sholat sunnah, sholatnya ya diusahakan dalam keadaan berdiri. Ya meskipun dalam keadaan duduk itu bisa. Tapi perbandingannya orang yang sholat sunnah dalam keadaan berdiri dengan orang sholat sunnah dalam keadaan duduk, pahalanya lebih besar orang yang sholat sunnah dalam keadaan berdiri. Nah, jadi tidak ada qadha ya Pak ya. Ya kalau kan Ustaz tidak mampu dia tidak melaksanakan satu rukun. Ya betul, tapi ini karena mahdzur, karena punya uzur, maka diperbolehkan dan dia tidak ada qadha dan pahalanya itu tidak berkurang. Taib, itu yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya. Kalau misalnya badan sakit, udah BAB di situ, kencing di situ, itu wudunya bagaimana untuk toharohnya itu? Ya, yang pertama, kalau ada orang yang merawatnya, maka orang yang merawatnya inilah yang menistinjakan, diistinja. Iya, ada. Kalau ada yang merawatnya maka diistinjakan sampai bersih. Nah, kemudian kalau misalnya yang merawat itu tidak bisa standby, maka dia itu dipakaikan pampers. Nah, kemudian sholatnya bagaimana? Kalau dia itu bisa berwudu ya wudu, kalau tidak bisa bertayamum. Kalau tidak bisa bertayamum sama sekali ya ditayamumi atau diwudui. Kalau nggak ada yang tidak ada yang mentayamumi, tidak ada yang membutuhkan, tidak ada yang mengistinjakan, ya sholat dalam keadaan seperti itu. Ya, jadi itu urut-urutannya. Kalau ada yang merawatnya maka diistinjakan, kemudian diwudukan, maka kemudian sholat. Kalau yang memang yang merawat dan standby, terus bagaimana? Ya dia sholat dalam keadaan apapun dia, meskipun masih ada najis. Nah demikian. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan yang lainnya, monggo. Apa artinya asariqatu wasariqu faqaru aydiyakum? Nah, kalau ini asariqatu apa artinya? Fadil. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.